syarat solat. Syarat solat ini ada dua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rufi'al qalamu an thalas. Ada 3 golongan yang tidak dicatat dosanya. Sobi, ya, hatta yablugh, anak kecil sampai dia balik. Anin naimi hatta yastaikis, orang tidur sampai kemudian dia sadar, terbangun, terjaga. Wa anil majnuni hatta yufiq, dan orang gila sampai dia sadar kembali. Jadi orang waktu masuk waktu sholat dan dia sementara tidur, orang itu sedang tidak dalam keadaan mukallaf. Orang ini tidak terbebani syariat untuk sholat. Begitu ya. Tapi kapan dia bangun, maka langsung dia terbebani dengan syariat. Karena akalnya sudah kembali. Begitu pula dengan orang pingsan. Syarat yang membedakan syarat dengan rukun. Kalau rukun itu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, dihadirkan di dalam sholat, dan dia bagian daripada sholat. Adapun syarat adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, ya, harus dihadirkan, hanya saja dia bukan bagian daripada sholat. Dia harus dihadirkan sebelum pelaksanaan sholat dan dijaga sampai selesai pelaksanaan sholat. Kapan dia, salah satu daripada syarat-syarat sah sholat ini batal, kehilangan syarat sah sholat, maka batallah sholat orang tersebut. Contoh misalnya, yang pertama adalah at-taharah. Jadi toharo ini masuk di syarat wajib untuk wanita dan masuk di syarat sah sholat. Pertama adalah toharo. At-toharatu minal hadath. Suci daripada hadath. Hadath ini ada 2. Hadath kecil, hadath besar. Hadath kecil, cara menghilangkannya adalah cukup dengan berwudu. Hadath besar, cara mengangkatnya atau menghilangkannya adalah dengan cara mandi besar. Mandi besar, tapi tidak ada istilah mandi kecil. Mandi besar itu untuk menghilangkan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Cukup. Begitu ya. Kalau mau mengucapkan niat. Dan dalam mazhab Syafi'i, an-nutqu bin niyah itu mandub, ya, disunnahkan. Tapi kalau tidak hafal bahasa Arab, tidak faham bahasa Arab dan merasa ribet dengan niat berbahasa Arab, maka cukup di dalam hati, ya Allah, saya mau mandi junub. Selesai. Cukup. Selesai mandi, maka terangkatlah hadas besar. Dan kalau orang selesai mandi besar, dia sudah mewakili wudu dan tidak perlu lagi berwudu. Tapi kalau was-was mau berwudu lagi, silahkan. Kenapa? Karena mandi besar itu sudah mengangkat hadas besar, secara otomatis hadas kecil juga ikut terangkat. Paham ya sampai di sini? Yang kedua adalah hadas kecil. Hadas kecil cukup dengan berwudu. Karena orang kalau sholat dan dia dalam keadaan muhdits, berhadas, maka sholatnya mau 1000 rakaat pun tidak akan diterima. La yaqbalullahu sholata ahadikum, ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima sholat di antara kalian idza ahdatsa hatta yatawadda. Ya, ketika dia sedang berhadas sampai dia berwudu. Itu taharah yang pertama. Yang kedua adalah at-taharatu minan najas atau minan najis. Taharah daripada najis. Najis ini pastikan kita suci dari 3 hal. Yang pertama adalah suci daripada badan. Badan kita suci daripada najis. Yang kedua, pakaian kita suci dari najis. Yang ketiga, tempat sholat kita suci daripada najis. Baik, sekarang jika ada orang yang sholat, lalu dalam pertengahan sholatnya dia menemukan di badannya ada najis, dan najis ini jenisnya najis ghairu ma'fuwin anhu, najis yang tidak dimaafkan karena terlalu banyak. Misalnya dia mendapati ternyata telapak kakinya ada kotoran kucing. Kotoran kucing ini apa? Najis, ya kan? Dan banyak. Maka seketika itu dia batalkan sholatnya, kemudian dia bersihkan najisnya, tidak perlu wudhu lagi. Cukup bersihkan najisnya, kemudian mengulangi sholatnya. Jika seandainya setelah selesai sholat, kemudian dia temukan ternyata di badannya ada apa? Ada najis. Atau di pakaiannya ada najis. Dan dia yakin itu, najis itu ada sebelum sholat, maka wajib dia mengulang sholat. Ganti pakaiannya, bersihkan badannya dari najis, kemudian dia mengulangi sholat. Sekarang bagaimana jika pakaian sarung yang dia pakai
Setelah 3 jam atau 4 jam, dia temukan di bagian kemaluannya ada mani. Bukan mani, ada madi. Beda madi, beda wadi. Kalau mani itu suci. Kalau mani itu najis. Kalau madi suci tapi mengharuskan orang itu mandi. Kalau mani najis tapi tidak mengharuskan orang itu mandi. Tapi wajib dia berwudu dan membersihkan mani itu dari sarung atau pahanya yang terkena wadi. Ternyata dia was-was. Tunggu dulu, ini wadi sebelum sholat adanya atau setelah sholat? Lalu dia pikir-pikir, oh tadi dia melakukan muqaddimah, hubungan suami istri setelah sholat. Maka berarti yakin dia tidak mengganti sholat atau mengulangi sholat karena kejadian ini setelah sholat. Keluarnya madi itu setelah sholat. Karena ada kaidah fikih yang mengatakan al-aslu fi hadithin, ya pada dasarnya kalau ada satu kejadian maka disandarkan ila aqrabi zamanihi, pada waktu yang paling terdekat. Waktu yang paling terdekat berarti selesai sholat dan dia ingat dia melakukan hubungan muqaddimah hubungan suami istri yang biasanya menyebabkan keluarnya madi. Itu ya. Yang kedua, at-taharatu minan najas. Suci pakaian kita, badan kita, dan tempat sholat kita. Sekarang tempat sholat kita, jika di karpet ini ada satu karpet, katakanlah 2x2, ada terkena najis kencing kucing, ini najis hukmiyah, bukan ainiyah. Secara zat tidak kelihatan kencingnya karena sudah kering, ya kan? Tapi ada baunya, najisnya ada, dan kita tahu tempatnya, oh di bagian pojok sebelah kanan. Lalu kita sholat di bagian tengahnya atau di bagian kirinya, maka sah sholat kita meskipun di satu karpet yang sama. Kenapa? Karena dimaksudkan oleh para ulama, tempat sholat adalah tempat di mana kakinya ketika sujud berada dengan kepalanya atau dahinya ketika sujud. Jadi cuma ukuran waktu dia sujud kakinya dari kaki sampai ujung kepala dengan tangan kanan dan kiri. Adapun lebih daripada itu, meskipun ada najis, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Baik, bagaimana kalau di lantai itu ada najis? Lalu kemudian kita letakkan karpet atau tikar itu pas di atas najis. Sah atau tidak? Karpetnya suci. Sah atau tidak? Tidak sah. Karena karpet itu pas di atas tempat sujud kita dan sudah bertemu dengan najisnya. Kalau kita tidak ketahuan, Allahu a'lam, tidak masalah. Allah akan terima, ya. Allah Subhanahu wa taala memaafkan ada 3. Wa do'an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu ilaihi wa mastukrihu alaihi. 3 hal yang Allah maafkan, karena lupa, karena salah, dan karena dipaksa. Kalau lupa, tidak tahu, karena salah, tidak masalah, ya. Apalagi memang benar-benar jahil, tidak tahu, di situ ada najis. Sekarang, bagaimana hukum sholatnya seorang ayah yang menggendong anaknya masih pakai popok? Dan dia tahu bahwa ketika membawa anak ke masjid, di popok itu sudah ada kencing. Maka sholatnya tidak sah karena dia dianggap sedang membawa najis. Sedang apa? Membawa najis. Ya, berarti kalau misalkan waktu dia memulai sholat dia pastikan itu sudah pampers baru atau popok baru, maka keluar ketika dia sholat, anak ini kencing saat dia sholat, tidak masalah. Dia lanjutkan sholatnya dan sholatnya tetap sah. Sama dengan wanita mustahadah. Wanita yang sudah keluar dari masa haid, kemudian keluar sedikit darah, padahal sudah di luar masa haid. Maka darah ini namanya darah istihadah. Wanita tersebut tidak berwudu kecuali mau sholat. Beberapa detik sebelum sholat baru dia berwudu, ganti pakaian dalamnya, cuci kemaluannya, baru sholat. Tidak boleh 5 menit sebelum sholat baru wudu, karena dipastikan menunggu sholat pasti keluar darahnya. Begitu ya. Setelah takbir ternyata rasa-rasa keluar darahnya, maka wanita tersebut melanjutkan sholatnya dan sholatnya tetap sah. Bagi itu mustahadah. Demikian laki-laki yang punya penyakit salah subaul, yang ibarat keran, sobocor kerannya itu. Pokoknya biar mau kunci tetap menetes. Maka ketika menjelang sholat dia ganti pakaiannya, dia cuci kemaluannya. Ternyata di dalam sholat dia rasa ada tetesan kencing, maka dia lanjutkan sholatnya dan sholatnya tetap sah. Yang ketiga adalah syarat sah sholat adalah dukhulul waqt. Orang kalau terlalu semangat, ternyata begitu takbir Allahu Akbar, baru masuk waktu sholat, baru aja takbir,
ternyata sesaat setelah takbir baru masuk waktu sholat, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Makanya dalam hal ini ada beberapa tingkatan. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, kita kalau dalam kondisi jauh daripada kampung, tidak ada media, tidak ada radio, tidak ada TV, tidak ada handphone, di hutan misalnya, atau di padang pasir, kita beristihad menentukan waktu sholat. Menentukan waktu sholat. Yang kedua adalah kita bertaklid. Kita sudah tahu Kementerian Agama sudah tetapkan, oh jam sekian, misalnya jam 6.48 sudah masuk waktu maghrib. Berdasarkan ketentuan Kementerian Agama kita bertaklid di situ. Ada yang kedua zonni. Zonni itu dia mengira-ngira, ya. Kalau istihad ini memang tingkatan orang yang hebat, dia menentukan waktu sholat. Misalnya kalau waktu sholat zuhur, ketika tongkat dipatokkan ke tanah dan bayangannya sudah sama dengan tongkat aslinya, benda aslinya, maka itu sudah masuk waktu sholat zuhur. Nah, punya kemahiran dan keahlian khusus orang yang mustahid dalam masalah itu, ya. Dukhulul waqt. Jadi dipastikan orang yang sholat sebelum masuk waktu sholat, maka sholatnya tidak sah. Yang keempat, syarat sah sholat yang keempat adalah satrul aurah. Pastikan orang yang sholat tertutup auratnya. Ketika ternyata di dalam sholat tersingkap aurat tanpa sengaja, lalu seketika kita tahu dan langsung ditutup, sah sholatnya. Adapun kalau dibiarkan dan terlambat menutupnya, batal sholatnya. Sering saya ingatkan, kalau mau sholat pakai celana span dan kaos pendek, tolong kalau bisa cari sarung, kalau boleh cari sarung kemudian pakai sarung. Pakai celana tetap, tapi sarungnya untuk menutupi bagian bokong yang kalau dia sujud kelihatan bagian celengannya. Maka batal sholatnya. Ya. Untuk perempuan, kalau misalnya seketika dia tahu bagian rambutnya kelihatan, langsung dia tutupi, langsung dia halangi lagi, maka sah sholatnya. Tapi kalau dia biarkan, berarti batal sholatnya. Sekarang, apa batasan aurat yang harus ditutup ketika sholat? Untuk laki-laki, ma baina surrati war rukbah, antara pusar dan lutut. Andaikan ada orang yang sholat, andaikan di kebun, katakanlah di kebun dia pergi bakobong jauh sekali di hutan, dia cuma bawa baju secukupnya, kemudian ketika mandi, mungkin bajunya sudah berapa hari belum diganti, celananya dibawa anjing, celananya dibawa lari sama anjing, begitu ya. Kemudian dia punya sarung hanya bisa menutupi bagian apa? Bagian pusar dan lutut. Maka sholat dengan sarung itu. Katakanlah misalnya, pas di bagian atas sedikit lutut dan di bawah sedikit pusar, kelihatan pusar dan sedikit lututnya, maka sah sholatnya. Oke? Kalau ternyata pakaian itu hanya bisa menutupi, kalau dia sujud terbuka auratnya, kalau dia berdiri kelihatan auratnya, kalau dia duduk tidak kelihatan auratnya, maka dia memilih untuk sholat dalam keadaan duduk daripada harus kelihatan.